Halo, Assalamualaikum. Balik lagi. Hari ini kita bahas lagi soal hasil liga yang kemarin ya. Seperti biasa, 3 liga top Eropa, Spanyol, Inggris, dan Italia. Tapi sebelumnya saya kemarin nonton itu pertandingan antara Munchen lawan Werder Bremen ya. Itu sangat gila sih Munchen. Menangnya gede banget gitu. Sebelumnya di Liga Champions menangnya gede, terus sebelumnya lawan apa tuh? Pokoknya Munchen benar-benar kayak robot gitu. Udah langsung aja kita ke hasil Liga Italia dulu deh. Hasil Liga Italia ada Grande Partita ya, 2 Grande Partita itu antara Juventus lawan Napoli dan Milan lawan Inter. Juventus lawan Napoli itu skor akhirnya 0-0 ya. Itu cukup adil mungkin buat mereka ya. Tapi mereka juga bukan tanpa serangan gitu. Ada beberapa serangan yang memang bisa dipatahkan oleh masing-masing tim gitu. Dan ya kelihatan memang belum sempurna gitu kedua tim dengan pelatih baru mereka keduanya. Ya Conte belum sempurna dengan Napolinya dan si Motta belum sempurna juga dengan Juventusnya gitu. Temponya masih agak lambat gitulah. Terus ada AS Roma yang berhasil menang 1-3 ya. Ini kemenangan pertama AS Roma apa kedua ya. Pokoknya AS Roma bisa menang lah 1-3 ya. Karena saya juga nggak nonton pertandingan ini. Nah, yang saya tonton itu pertandingan Inter melawan Milannya. Itu sangat seru sekali. Itu pertandingan benar-benar lumayan menyita emosi, terutama buat fans Milan ya. Karena ya bagaimanapun juga dari 5 pertemuan terakhir mereka nggak bisa menang gitu, bahkan 6 gitu. Tapi di pertandingan semalam Milan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-2. Itu jalannya laga ya. Pertama Milan mencetak gol itu lewat kesalahan para pemain Inter gitu. Milan memanfaatkannya lewat si Kapten Amerika Pulisic, dan itu golnya cukup bagus ya, karena hasil dari soloran sendiri itu ada 3-4 pemain Inter yang gak nyangka gitu. Gak nyangka bolanya akan jatuh ke si Pulisic, dan Pulisic menyelesaikannya sendiri gitu, gak diumpan. Tapi Inter berhasil membalas ya di menit ke 28 kalau nggak salah. Yang nggak berselang lama lah dari gol pertama Pulisic itu menit ke 12-an kalau nggak salah. Nah Inter menyamakan kedudukan lewat si Di Marco. Itu ada kesalahan dari si Emerson juga sih, harusnya ya dia tidak mengcover, karena kan tidak ikut mengcover si Lautaro ya, karena di situ ada si Gabbia yang memang lagi ngebayang si Lautaro, tapi si Emerson malah ngikutin gitu. Jadi si Di Marco otomatis kosong gitu, nggak ada yang menjaga, dan si Lautaro umpan ke si Di Marco dan berhasil mencetak gol gitu. Nah ternyata si Maignan nggak cedera ya di pertandingan ini juga, dia bermain sangat baik gitu. Ada beberapa serangan Inter yang bisa dipatahkan. Nah yang jelek itu kemarin si Leo ya, ada 3 peluang emas itu dia nggak berhasil memanfaatkannya gitu. Yang satu headingan umpan dari si Emerson, terus ada sepakan juga itu umpan terobosan tapi nggak masuk juga gitu. Ya memang Leo lagi jelek dari 3 pertandingan, dia susah mencetak gol lah gitu, padahal peluangnya matang-matang ya. Terus si Tammy Abraham juga bermain cukup baik gitu di pertandingan ini, dan Milan menggunakan 2 striker ternyata, si Tammy sama si Morata ya. Ini mungkin cocok nih buat Milan untuk kedepannya gitu. Udah memakai 2 striker, dan si Leo sama Pulisic digeser ke sayap gitu. Ada peluang juga dari si Tammy, itu harusnya 85% itu bisa gol juga ya, umpan dari si Reinders gitu. Cuman dia terlalu bernafsu, jadi bolanya cuma melebar gitu. Dan Milan mencetak gol kemenangan di penghujung pertandingan ya, di menit ke-89 melalui si Gabbia dari tendangan bebas. Tendangan bebasnya si Ranger itu cukup keren golnya. Dan ya alhamdulillah ini kemenangan pertama ya dari 6 pertemuan terakhir untuk Milanisti nih. Dan ya sekali lagi ini sangat penting sih buat Milan kemenangan ini, karena kepercayaan diri para pemainnya dan kepercayaan supporternya juga yang penting gitu, fansnya. Jadi ada buat Milan, dan peluang untuk bersaingnya memang masih terbuka, masih sangat terbuka, karena menunjukkan bisa menang lah, nggak kehilangan poin. Yang penting kan di partai besar ini nggak boleh gitu, nggak boleh kehilangan poin gitu. Di partai kecil harus menang, di partai besar nggak boleh sampai kehilangan poin gitulah. Terus kita ke Liga Spanyol. Liga Spanyol nih ada Madrid yang berhasil menang besar ya. Mereka menang 4-1 tuh. Lagi-lagi Mbappe hanya mencetak gol lewat penalti gitu.
Ya Madrid unggul lewat gol si Vinicius, terus Rodrigo, dan satu gol dari si Endrick ya, dan satu gol lagi dari si Mbappe. Itu penyerang keempat-empatnya mencetak gol gitu. Sorry, golnya dari Carvajal satu ya, Carvajal satu, dan si Vinicius kayaknya nggak cetak gol gitu. Itu dari Madrid. Ya Madrid mainnya cukup cukup bagus lah kemarin gitu. Jadi ada gitu, ada kerja sama timnya udah mulai kelihatan. Cuman satu lagi si Mbappe belum mencetak gol dari open play ya. Dari 3 pertandingan kalau nggak salah dia mencetaknya melalui penalti gitulah. Terus kita ke Barca melawan Villarreal. Itu sangat seru pertandingannya, meskipun secara skor itu Barca unggulnya gede banget ya, 5-1 gitu. Barca pertama si Villarreal harusnya mencetak gol, ada 3 gol yang dianulir dari Villarreal gitu, karena 3-3-nya offside. Barca mencetak gol pertama lewat si Lewandowski, itu prosesnya cukup bagus yang pertama, dan yang kedua itu golnya gol unik dari si Lewandowski. Terus Villarreal mencetak gol balasan 1, dan Barca mencetak gol lagi lewat si siapa tuh, nomor 14 tuh, pemain baru lah gitu lah. Terus mencetak 2 gol lagi lewat si Rafinha ya. Ada satu umpan keren tuh dari si Lamine Yamal, itu kalau istilahnya Rabona gitu. Umpannya sangat keren banget tuh dari si Lamine Yamal. Ya itu Barca berhasil memenangkan 6 pertandingan. Dari 6 match mereka berhasil meraih poin yang sempurna gitu, diikutin sama Real Madrid yang cuma ada 14 poin. Ya tantangan sesungguhnya nanti menghadapi Madrid. Kayaknya kalau calon kuat ya kalau melihat dari 6 pertandingan Barca sih harusnya gitu, karena Madrid masih begitu gitu. Tapi ya tantangan selanjutnya nanti melawan Real Madrid gitu. Nah itu dari Liga Spanyol. Oh ya, ada Atletico juga yang bermain imbang 1-1 itu melawan Rayo Vallecano ya. Terus kita ke Liga Inggris. Ada MU yang bermain imbang tanpa gol melawan Crystal Palace ya. MU beruntung juga sih nggak kalah lawan Crystal Palace ya. Terus ada Liverpool yang berhasil menang 3 gol lawan Bournemouth. Itu ada gol keren dari si Nunes ya, itu golnya keren tuh, gol Nunes. Terus ada 2 gol dari si Luis Diaz. Nah itu Liverpool. Terus kita ke pertandingan big match. Nah, itu City lawan Arsenal. Saya nonton pertandingan ini ya. Pertandingan sangat seru. Kalau saja sebenarnya Arsenal kalau nggak di kartu merah 1 mungkin bisa melayani permainan City, bisa meladeninya lah gitu. Tapi Arsenal di kartu merah 1 dan mereka dipaksa bertahan ya. Jadi Arsenal itu mencetak kebobolan dulu ya lewat gol si Erling Haaland. Itu ada kesalahan dari si Gabriel ya. Gabriel itu dia cover area cuman agak terlalu jauh, jadi si Haalandnya nggak dikejar gitu. Di situ ada numpuk 3 pemain tuh di sebelah kiri tuh, si Haaland malah nggak ada yang ngawal sama sekali. Padahal kalau saya bilang ya, Haaland itu nggak boleh di cover area, harusnya dia di man marking gitu, dijagain lah Haaland itu. Ya Haaland berhasil lolos dari jebakan offset dan berhasil mencetak gol pertama. Terus disamain lewat gol keren juga tuh dari Calafiori, lewat tendangan kaki kirinya ya. Itu dari luar kotak penalti dan sangat bagus tuh golnya. Terus Arsenal berhasil mencetak gol lagi lewat si Gabriel gitu. Gabriel bikin kesalahan tapi dia membalasnya dengan gol gitu dari sepak pojok ya. Itu Gabriel mencetak gol dan City mencetak golnya di ujung pertandingan tuh lewat pemain pengganti si John Stone. Ya sebenarnya ini laga sangat seru gitu. Dari awal ya Arsenal berhasil mengimbangi gitulah, walaupun nggak superior City gitu. Jadi totalnya City ada 33 tembakan tuh melawan Arsenal yang ya 11 diantaranya on target, cuman ya mereka gagal mencetak gol. Dan sebenarnya ya Arsenal lagi-lagi dirugikan sih kalau saya melihat. Itu kartu merahnya Trossard itu kayaknya nggak harus deh, cuman karena dia udah dapat kartu kuning duluan gitu. Jadi ya ada sedikit menurut saya itu dirusak lah gitu oleh wasit pertandingannya. Meskipun sangat seru ya sampai ujung, karena ya Arteta juga memainkan negatif football itu memang dipaksa lah bermain seperti itu. Dan ya kedua tim ini menurut saya calon kuat untuk juara Liga Inggris dan Liverpool ya. 3 tim lah gitu.
nanti di ujungnya. Sekarang Liverpool ke puncak klasemen ya. Mereka ada 12 poin, terus diikutin City sama Arsenal juga gitu. Ya itu paling segitu dari Liga Inggris dan Liga Spanyol dan Liga Italia. Paling nanti dari Jumat kita prediksi lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Subscribe.